Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faizal Arkan dari ASS 11. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai tipe dari motherboard itu sendiri. Oke, kita langsung saja. Kita bisa lihat di sini ada beberapa tipe atau size dari motherboard. Dimulai dengan eATX atau Extended ATX. Di sini dia memiliki dimensi atau ukuran yang lebih besar. Contoh seperti ini, 305 dikali 269, kemudian ada yang 305 dikali 288, dan kemudian ada 310 dikali 277. Beragam-beragam, tapi intinya eATX adalah motherboard yang bisa dibilang untuk kelas high end. Kemudian di sini ada namanya XLATX. Ini tuh lebih besar dari eATX. Dia ini biasanya dipakai untuk server karena bisa dilihat slot PCIe kali 16-nya dia ada 4 slot. Oke. Kemudian di sini ada dimulai dengan SATX atau standar ATX, memiliki dimensi rata-rata 305 dikali 244. Ya, ada yang 243. Nah, ini adalah motherboard yang sering kita temui, baik itu di rumah, PC rumah atau PC sekolah, karena tipe ini biasanya harganya tuh menengah. Kelebihannya sendiri adalah ini tuh tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi untuk speknya ada di tengah-tengah. Slot PCIe nya juga ada rata-rata 2 ya, dan slot RAM sendiri itu bergantung dengan tipe dari motherboardnya itu sendiri. Ada yang 2 slot RAM, ada yang 4 RAM. Oke. Kemudian ada yang namanya micro ATX. Nah, seperti ini. Micro ATX sendiri memiliki dimensi 245 dikali 229. Coba kita cari yang lain juga, apakah sama dia ukurannya. Nah, oh ternyata beda sama yang ini. Untuk micro ATX sendiri yang pasti lebih kecil dari standar ATX, memiliki kurang lebih seperti ATX, tapi di seri micro ATX sendiri dia ada yang slot RAM-nya cuma 2 sampai 4. Kelebihannya sendiri mungkin ini gampang dibawa-bawa, apalagi kalau casingnya kecil atau ukuran pas dengan micro ATX. Kemudian terakhir ada namanya mini ITX. Ini adalah ukuran motherboard PC yang kecil. Ini cocok untuk dibawa-bawa karena emang motherboard ini tuh buat mobile, untuk dibawa-bawa. Karena ukuran yang kecil, pasti speknya juga di bawah daripada yang lain, dari micro ATX atau standar ATX. Dia memiliki slot RAM, slot PCIe cuman 1. Coba kita cari yang lainnya ya. Nah ini tuh, dia slot PCIe nya rata-rata cuman 1 ya. Dan untuk RAM-nya sendiri kebanyakan dari
atau semuanya, itu RAM-nya cuma 2. Dan ya untuk di bawah-bawah sih. Oke, untuk dari harganya sendiri lebih mending beli standar ATX karena dia ada spek di tengah-tengah. Untuk micro ATX sendiri dia lebih kecil dari standar ATX, tapi performa pasti jauh dari standar ATX. Dan untuk micro ATX sendiri, mini ITX sendiri itu harganya lumayan mahal daripada standar ATX karena dia dikhususkan untuk di bawah-bawah atau mobile. Dan untuk ATX atau extended ATX sendiri dia itu mana ya? Untuk ATX sendiri biasanya untuk kelas high end atau server. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.